Baik, pertama-tama saya mengapresiasi slide presentasi yang dibuat oleh kelompok ini dan juga dinamisnya diskusi yang berkembang di dalam forum ini. Tentu saja banyak mengulas tentang hal-hal yang sangat fundamental dalam melihat struktur sosial masyarakat. Nah, catatan penting bahwa dalam teoretisasi sosiologi, ilmu tentang masyarakat, itu memang secara tak langsung akan ada proses pengaruh utamaan atau peminggiran sebuah pemikiran. Contoh di masa kedikdayaan Talcott Parsons di Amerika di tahun 1937 yang menuliskan buku The Structure of Social Action, ya, yang fokusnya diarahkan kepada Durkheim, Weber, dan Pareto, itu secara tidak langsung meminggirkan Karl Marx. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas bagaimana individu dalam masyarakat, di mana dalam kondisi tertentu, dalam teoritisasi sosiologi tertentu, individu tidaklah bebas, ya, terikat kepada norma dan institusi sosial yang ada, seperti diungkapkan oleh Emil Durkheim. Ya. Ataukah individu itu ternyata punya kebebasan, ya, karena dia punya motif, ya, seperti diungkapkan oleh Max Weber, atau karena individu punya kemampuan untuk mengekspresikan simbol-simbol, seperti yang diungkapkan oleh Herbert Blumer misalnya. Nah, kali ini kita akan fokus kepada paradigma struktural. Paradigma struktural fokus kepada dimensi struktur dalam masyarakat. Apa sih struktur itu dan bagaimana kita memahami struktur yang ada di dalam masyarakat. Nah, masyarakat dari kata Latin socius, artinya kawan. Dari bahasa Inggris society, sedangkan dari bahasa Arab dari kata syarak, artinya ikut berpartisipasi. Nah, masyarakat secara umum adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Nah, secara definisi adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh rasa identitas bersama. Definisi ini diungkapkan oleh Kuncharaningrat, salah seorang antropolog. Dan Gilin di tahun 1954 dalam bukunya Cultural Sociology mendefinisikan masyarakat sebagai the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes, feelings of unity are overlapping. Artinya kelompok besar di mana adat kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan menyatu itu ada. Berlaku. Lalu kata sosiolog Jojo Diguno, masyarakat bisa dilihat dalam arti yang lebih luas, ya, misalnya negara, atau dalam arti yang lebih sempit, misalnya desa. Jadi negara, kota, desa, ya itu disebut masyarakat karena apa? Satu, ada interaksi antar warga. Yang kedua, ada adat istiadat. Ya. Yang ketiga, ada norma, ada hukum dan aturan khas yang mengatur. Nah, jadi masyarakat
menurut Kuncera-Dingrad harus dipelajari. Nah, sosiologi sendiri memang adalah ilmu tentang bagaimana aktivitas manusia dalam masyarakat dan bagaimana melihat kekuatan-kekuatan sosial baru yang bermunculan dalam setiap konteks dan zaman itu mempengaruhi masyarakat. Misalnya bagaimana industrialisasi ya, pasca revolusi industri di Inggris mempengaruhi masyarakat Eropa. Bagaimana wabah ini ya, COVID-19 mempengaruhi lahirnya digitalisasi, ya, onlineisasi hari ini, atau bagaimana era digital hari ini mempengaruhi kemudian banyak aspek dalam masyarakat. Nah, sebenarnya paradigma struktural dalam melihat masyarakat itu adalah pertarungan antara Talcott-Parsonian ya, dan Marxian, ya, antara Talcott-Parson versus Karl Marx. Ya. Jadi pandangan masyarakat menurut Kuncera-Dingrad itu sangat bersifat Parsonian. Bagaimana sih pandangan Talcott-Parson? Bagaimana sih pandangan Karl Marx dalam melihat masyarakat? Secara umum, ya, Talcott-Parson melihat bahwa struktur masyarakat itu sangat baik, ya, sangat positif dan menciptakan keseimbangan. Masyarakat akan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tercipta rasa kebersamaan. Tapi menurut Karl Marx, ya, struktur itu tidaklah positif, tetapi struktur itu sebenarnya menindas. Ada kelas yang dilahirkan, yaitu kelas penguasa dan kelas yang dikuasai, atau kelas elit versus kelas tertindas. Nah, kritik juga dilayangkan oleh Sir Wright Mills ya, di tahun 1116 hingga 1192, terutama di tahun 59 ketika dia menuliskan bukunya ya, The White Collar, The Power Elite, The Sociological Imagination ya. Melihat bahwa masyarakat dalam perspektif yang dominan yang dianut oleh kebanyakan ilmuwan dan masyarakat hari ini sebagai struktural fungsional atau Parsonian sebenarnya ya bermasalah, ya. Menciptakan ketimpangan, ya, menciptakan isu atau masalah-masalah publik ya, yang berdampak pada trouble ya, masalah-masalah individual. Nah, ada masalah yang dimunculkan dalam masyarakat yang bersifat Parsonian, cenderung menafikan adanya konflik di dalam masyarakat yang sebenarnya bagian daripada masyarakat itu sendiri. Jos Huoko juga tahun 86 mengatakan bahwa dominasi paradigma struktural yang menganggap bahwa struktur masyarakat itu sangat fungsional, saling berinteraksi, menciptakan keseimbangan, ya, itu sebenarnya adalah semu. Mengapa? Karena pertama dilihat dalam konteks politik teoritisasi ini lahir dalam konteks selebrasi dominasi Amerika. Yang kedua, tentu saja keseimbangan dunia, ya, dan juga ya melihat bahwa the best social change is no change. Ya. Itu dalam perspektif strukturalisme Talcott-Parsonian. Jadi perubahan yang terbaik adalah tidak ada perubahan. Jadi cenderung menerima struktur sosial sebagaimana yang kini beroperasi. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Hari ini apa yang ada dalam masyarakat sudah bagus. Padahal sebenarnya ketika dilihat dari perspektif yang berbeda seperti perspektif Marxian, ternyata struktur masyarakat itu penuh dengan konflik. Jadi sekali lagi Talcott-Parson ya, yang puncaknya di tahun 1937 hingga 1960 fokus kepada sistem sosial dan budaya dalam skala yang besar dan luas yang melihat sistem itu sangat fungsional, saling mendukung, ya, di mana satu sektor harus berfungsi untuk mendukung fungsi yang lain. Tetapi sekali lagi dia cenderung anti kepada perubahan yang radikal,
tidak bisa menjelaskan konflik sosial yang ada di tengah masyarakat. Ya. Nah, tentu saja pandangan ini sangat konservatif. Ya. Nah, sehingga pandangan Tato Parson ini coba untuk digugat oleh kritik ekonomi politik dari Karl Marx. Karl Marx melihat bahwa pengaruh struktur ekonomi politik kapitalisme ya, yang dilahirkan dari revolusi industri di Inggris, ya tentu saja kapitalisme berkembang menurut Wallerstein dari abad ke-15 hingga sekarang, dari kapitalisme agraris ke kapitalisme manufaktur ke kapitalisme kognitif hari ini, kapitalisme digital hari ini. Nah, tentu saja berkembang, tetapi selalu melahirkan dua kelas, yaitu dua kelas antara kelas pemilik